Halo semuanya, ketemu lagi di channel Dragon Ball First. Sekarang kita tiba di cerita Dragon Ball Z part ke-16. Tapi seperti biasa, kita kilas balik sejenak di cerita yang lalu ya. Goku memimpin para petarung untuk menghadapi Cell di dalam turnamen hidup mati bernama Cell Games. Goku pun berhadapan dengan Cell, meskipun akhirnya menyerah dan Gohan yang bergantian melawan Cell. Namun Goku harus berkorban dan tewas untuk melindungi bumi dari ledakan Cell. Tapi Cell berhasil bangkit, walau pada akhirnya Gohan lah yang memenangkan pertarungan. Cell lenyap untuk selamanya. Trunks kembali ke masa depan dan dunia menjadi damai. Kehidupan dan petualangan baru pun menanti. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Setelah opening berikut ya guys. Beberapa tahun berlalu semenjak Cell Games berakhir, dunia mengalami masa damai. Namun kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak pernah berhenti. Sebuah perampokan besar terjadi di sebuah bank. Para pelaku menggunakan senjata api untuk merampok. Sementara itu dari langit, Son Gohan yang telah beranjak dewasa terbang bersama Kintown menuju sekolahnya di hari pertama. Namun karena hampir sampai dan tidak ingin terlihat mencolok, Gohan turun ke darat dan berjalan kaki layaknya manusia normal. Namun di saat dirinya memasuki gerbang kota, dia melewati bank yang sedang dirampok itu. Karena takut dirinya dikenali, Gohan berubah wujud menjadi Super Saiyan. Setelah itu dengan cepat dia melesat menghajar semua perampok itu, termasuk menghentikan mobil para perampok yang ingin kabur. Polisi pun bingung bagaimana mereka bisa dilumpuhkan dengan mudah. Tapi Gohan sekelebat kembali ke wujud normal. Tiba-tiba muncul seorang gadis yang bertanya padanya tentang apa yang terjadi. Karena tidak mau ribet, Gohan pun diam-diam pergi. Sementara gadis itu bertanya kepada masyarakat sekitar, di mana dia diberitahu kalau ada seorang berambut emas menghajar semua penjahat hingga tuntas. Namun orang berambut emas itu memiliki emblem sekolah yang sama dengan yang si gadis kenakan. Begitu orang tersebut menjelaskan kepada si gadis. Lalu sesampainya di sekolah tersebut, si gadis bertanya kepada temannya yang berambut kuning, apakah dia si Satria yang menggagalkan perampokan. Dia pun membantahnya. Lalu sang guru kelas mengumumkan kalau ada murid baru, maka dia memanggilnya masuk, di mana itu adalah Son Gohan. Son Gohan pun duduk dekat dengan gadis yang bertemu dengannya sebelumnya, di mana dikenalkan kalau gadis itu bernama Fidel, anak dari juara dunia Mr. Satan yang diakui sebagai penyelamat dunia dari Cell. Namun Fidel tetap mencurigainya karena Gohan berada di lokasi perampokan terjadi. Kemudian Gohan dan teman sekelasnya masuk ke dalam pelajaran olahraga, yaitu baseball. Saat Fidel berkesempatan melempar bola, dapat dipukul oleh temannya hingga bola melambung jauh. Namun betapa kagetnya semua yang ada di lapangan ketika melihat Gohan berhasil menangkap bola yang melambung tinggi dan melayang di langit. Dengan santainya, Gohan melempar balik bola yang ditangkap ke salah satu temannya. Namun ketika Gohan mendarat, dia baru menyadari kalau teman-temannya pada melongo semua melihat apa yang dilakukannya. Fidel semakin curiga kepada Gohan. Hal itu membuat Fidel mengikuti Gohan secara diam-diam, yang tentu saja disadari oleh Gohan. Dengan mudah, Gohan dapat kabur darinya. Gohan pun berpikir kalau dia butuh sesuatu untuk membuat identitas dirinya tetap aman. Maka pergilah dia ke rumah Bulma. Dia meminta Bulma menciptakan kostum yang mudah untuk dipakai di setiap saat. Bulma pun meminta Gohan menunggu sembari dia menciptakan sebuah kostum istimewa untuk Gohan. Gohan lalu bertemu Trunks yang sudah tumbuh besar. Trunks berkata kalau dia habis berlatih dengan ayahnya Vegeta. Kemudian Vegeta pun keluar dari ruang latihan. Ketika Vegeta melihat Gohan, dia berpesan supaya Gohan jangan lupa berlatih karena tampilannya terlihat semakin lemah dibanding dulu. Singkat cerita, Bulma pun selesai dengan ciptaannya, sebuah jam tangan untuk Gohan. Lalu Gohan pun menekan tombol jam tangan dari Bulma. Seketika dirinya dibalut oleh kostum yang lumayan keren. Kemudian pamitlah dia. Lalu keesokan harinya, Gohan juga pamit kepada Cici ibunya dan juga adiknya Son Goten. Dikisahkan bahwa Cici mengandung Son Goten sesaat sebelum Cell Games di mana Goku masih hidup. Lalu pergilah Gohan ke arah sekolah dengan kostum barunya. Dan setibanya di sekolah, dia pun dengan cepat muncul dengan tampilan normal ke dalam kelas.
dan bertemu dengan teman-temannya. Tiba-tiba Fidel dari jam tangannya mendapat laporan adanya kejahatan. Lalu dia pun bergerak cepat keluar dari kelas. Gohan bertanya kenapa Fidel diizinkan untuk pergi. Lalu dijelaskan kalau Fidel sebagai anak Mr. Satan adalah seorang petarung yang kuat dan suka membantu polisi dalam memberantas kejahatan. Oleh karena itu dia diberikan akses untuk membantu polisi setiap saat. Karena khawatir, Gohan pun pura-pura izin ke toilet. Lalu dia pun memakai kostum buatan Bulma untuk segera menyusul Fidel ke lokasi kejahatan. Di lain tempat, sebuah bis dibajak oleh para penjahat, menghindari kejaran dari para polisi. Lalu Fidel dengan pesawat mendarat ke bis yang dibajak. Dengan cepat Fidel pun bisa mengatasi para pembajak. Namun dia tidak sadar kalau bis tersebut melaju ke arah jurang. Tapi akhirnya mereka semua senang ketika bis tersebut berhasil ditahan oleh Gohan yang bertopeng. Fidel pun bertanya siapa dirinya. Lalu di luar dugaan Gohan melakukan pose-pose kerennya sebelum akhirnya memperkenalkan diri sebagai The Great Saiyaman. Fidel cuma bisa tercengang dengan tampilan manusia misterius tersebut. Lalu kehadiran Great Saiyaman yang selalu muncul di mana Fidel berada semakin membuat Fidel curiga kepadanya. Sampai akhirnya di keesokan harinya Fidel bertemu dengan Gohan. Dengan cerdasnya Fidel menjebak Gohan. Dia berkata kalau dia berterima kasih kepada Gohan yang memakai kostum dan selalu membantunya setiap kali. Gohan pun membalas kalau itu bukan masalah. Karena jawaban dari Gohan, Fidel pun menjadi yakin kalau pria berkostum itu adalah Gohan. Dan Gohan pun baru menyadarinya kalau dirinya sudah tidak dapat berkelit lagi. Lalu Fidel yang memegang rahasia Gohan meminta Gohan untuk melatih dirinya terbang dan juga ikut serta dalam turnamen Tenkaichi Budokai mendatang, atau rahasianya akan dibocorkan ke banyak orang. Mau tidak mau Gohan pun menyetujuinya. Setelah itu Gohan kembali ke tempat Bulma. Dia berkata kalau dirinya akan mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai lagi, maka dia meminta tutup kepala yang lebih ringkas. Tiba-tiba Vegeta muncul. Dia berkata kalau dia juga ingin ikut serta di Tenkaichi Budokai. Lalu tidak disangka suara Goku muncul. Dia berbicara dari dunia arwah dengan perantara King Kaiyo. Goku bilang kalau dia juga akan ikut serta di Tenkaichi Budokai karena dirinya mendapat bonus dari peramal Baba untuk hidup lagi selama 24 jam saja. Mendengar hal itu Gohan pun sangat senang. Begitu juga Vegeta yang menanti Goku datang untuk bertarung dengannya. Gohan pun senang dan tidak sabar untuk mengabarkan berita tersebut kepada yang lainnya. Berikutnya dia berkunjung ke tempat Kame Sennin untuk memberi kabar kepada Krillin tentang Goku, di mana Krillin yang kini berambut tinggal di sana. Bukan hanya itu, dia pun sudah memiliki anak dari hubungannya dengan android nomor 18. Setelahnya Gohan pun berlanjut ke tempat Kami-sama. Di sana dia memberi kabar kepada Piccolo tentang Tenkaichi Budokai dan Goku. Gohan juga mengajak Dende, namun Dende yang kini tumbuh besar berkata kalau dia adalah bangsa Namek tipe penyembuh, bukan petarung. Terakhir, Gohan menyampaikan berita tersebut kepada Chi-Chi yang sangat senang mendengar hal tentang Goku. Dia berkata kalau dia sangat rindu dan ingin mengenalkan Goten kepada Goku ayahnya. Lalu, Gohan mengajak Goten untuk membantunya berlatih di pagi harinya. Goten diminta untuk menyerangnya dengan lemparan batu kepada dirinya. Tidak disangka lemparan Goten sangat cepat sehingga Gohan kesulitan, namun masih bisa menghindarinya. Kemudian Goten berkata apakah dia boleh berubah menjadi Super Saiyan agar lebih seimbang. Gohan hanya tertawa dan berkata tidak mudah untuk menjadi Super Saiyan. Tiba-tiba Goten berubah menjadi Super Saiyan dengan mudahnya. Gohan kaget bukan main. Goten berkata kalau dia sudah lama bisa berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian keduanya berlatih dalam wujud Super Saiyan. Sampai akhirnya Gohan melayang dan Goten berkata dirinya belum bisa terbang. Gohan heran, Goten bisa jadi Super Saiyan namun belum bisa terbang. Karena itu Gohan pun ingin melatihnya untuk bisa terbang. Lalu pesawat Fidel pun muncul dan mendekat ke rumah Gohan. Gohan pun baru sadar kalau dirinya juga berjanji untuk melatih Fidel. Maka dia mengajak Goten untuk berlatih bersama dengan Fidel. Kemudian Gohan pun menemui Fidel sambil mengenalkan ibunya dan adiknya. Di sesi latihan, Gohan berkata kalau Fidel harus melatih tenaga dalamnya. Goten pun menunjukkan tenaga dalamnya kepada Fidel. Fidel yang selama hidupnya tidak pernah melihat hal itu cuma bisa tercengang. Namun Gohan berkata kalau dia akan membantu Fidel untuk melatih tenaga dalamnya secara perlahan. Singkat cerita, setelah Goten dan Fidel dilatih oleh Gohan, tiba-tiba Goten berhasil melayang. Dirinya mulai bisa terbang meskipun belum terlalu sempurna. Sementara Fidel hampir bisa melayang, namun belum berhasil. Gohan
berkata sebaiknya Fidel memotong rambutnya. Fidel yang mendengar itu merasa malu dan berkata kalau dia tidak menyangka jika Gohan senang dengan rambut pendek. Tapi Gohan menjelaskan kalau rambut pendek akan mempermudah Fidel untuk berlatih lebih cepat. Fidel tiba-tiba ngambek karena salah paham. Dia langsung pergi menggunakan pesawatnya. Di dunia arwah, Son Goku mulai berlatih keras untuk ikut serta dalam turnamen Tenkaichi Budokai. Setiap harinya diisi oleh latihan. Dari tempatnya, Piccolo yang juga akan ikut serta juga melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan Vegeta dan Trunks anaknya yang berlatih di ruangan gravitasi yang berat. Tiba-tiba Trunks berubah menjadi Super Saiyan yang membuat Vegeta kaget karena anaknya dengan mudah bisa menjadi Super Saiyan. Lalu Vegeta menantang Trunks untuk menyerangnya. Tidak diduga Trunks bisa melukai Vegeta. Tanpa sengaja Vegeta membalas Trunks, namun terlalu keras sampai Trunks tersungkur. Dia menangis karena ayahnya terlalu serius. Vegeta berkata supaya jangan menangis dan berjanji akan mengajak Trunks ke taman bermain. Kembali ke tempat Gohan dan Goten yang berlatih, Fidel akhirnya kembali dengan menggunakan pesawatnya. Kali ini dengan tampilan baru berambut pendek sesuai dengan anjuran Gohan. Singkat cerita, Fidel berhasil melayang. Begitu juga Goten yang kini bisa terbang dengan sempurna. Sampai akhirnya Fidel juga berhasil terbang. Selesailah seluruh latihan mereka. Kemudian hari yang dinanti tiba. Turnamen Tenkaichi Budokai dimulai kembali. Para petarung berangkat menggunakan pesawat milik Bulma. Seperti layaknya reuni, semuanya termasuk Yamcha yang tidak ikut bertarung pun juga berkumpul bersama. Mereka semua tidak sabar untuk bertemu Goku kembali. Setibanya di sana, di saat mereka memasuki area turnamen, tiba-tiba banyak orang berlarian. Ternyata mereka semua menyambut pahlawan mereka, Mr. Satan, yang menjawab pertanyaan salah satu reporter tentang kansnya sebagai kandidat juara. Dia berkata kalau dia yakin dirinya lah juara kali ini juga. Gohan dan yang lainnya merasa waktu untuk mendaftar hampir selesai. Namun mereka masih belum melihat tanda-tanda kemunculan Goku. Tiba-tiba mendaratlah Goku di tengah-tengah mereka. Mereka semua terkejut sekaligus menangis bahagia saking kangennya dengan Goku yang bertahun-tahun telah berpisah. Apalagi Cici istrinya. Cici pun mengenalkan anak kedua mereka berdua, Son Goten, kepada Goku. Goku merasa takjub dengan tampilan Goten yang mirip dengannya. Awalnya Goten malu-malu dengan ayahnya, tapi tidak lama dia pun menghampiri Goku ayahnya untuk pertama kalinya. Melihat itu semuanya merasa bahagia. Peramal Baba mengingatkan Goku kalau waktunya di bumi hanya 24 jam. Maka selesai turnamen dirinya harus bersiap pulang ke dunia arwah. Goku dan para petarung yang ikut turnamen akhirnya pamit kepada para penonton turnamen Tenkaichi Budokai untuk masuk ke dalam area turnamen. Mereka bersiap mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Demikian cerita dari Dragon Ball Z kali ini. Banyak kejutan yang akan terjadi dalam turnamen Tenkaichi Budokai, termasuk muncul kawan dan lawan yang baru. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap pantengin channel ini ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih.